Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang reklame tema globalisasi di kelas 6. Ya. Apa sih reklame? Reklame adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menarik perhatian orang lain atas suatu jenis barang atau jasa. Dengan cara apa? Membangkitkan minat dan kemauan seseorang untuk membeli, untuk memiliki barang atau jasa yang ditawarkan. Kamu bisa lihat di halaman 16, buku tema yang 6D. Reklame juga dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau sebuah organisasi tertentu dalam memperkenalkan barangnya atau jasanya, bisa juga idenya atau program-programnya yang berbentuk layanan dalam rangka mengadakan pengumuman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ada yang sifatnya layanan, ada yang juga sifatnya komersil untuk penjualan. Contoh reklame, kamu pernah dengar seorang tukang tahu bulat digoreng dadakan 500-an, atau ting 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 bakso, atau tukang sol sepatu, atau tukang bubur, ting 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 bubur, ting 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 bubur. Ada lagi burjo. Nah, itu juga bagian dari iklan atau reklame ya. Nah, reklame biasanya menggunakan media. Ada yang media audio, artinya media yang bisa kita dengar. Baik itu berupa suara, bunyi, atau suatu tanda agar sampainya informasi dan dinikmati oleh indera pendengar kita. Biasanya ini dilakukan oleh seorang pedagang-pedagang keliling yang mampir di depan rumah kita, atau sekedar himbauan untuk warga sekitar. Contohnya ya tadi, pedagang bakso, pedagang bubur, pedagang somai, pedagang sol sepatu, dan lain-lain. Namun ada juga yang sifatnya layanan, himbauan, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini akan ada penyemprotan desinfektan, atau hari ini akan ada penyemprotan nyamuk DBD ya, fogging istilahnya. Nah, itu bisa menggunakan pengeras suara di masjid atau di lingkungan setempat. Kemudian yang kedua adalah media visual, yaitu berupa gambar atau tulisan yang kita lihat ya. Untuk apa? Menyampaikan informasi yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Contoh seperti pada gambar warung stasiun, kemudian mencegah penyebaran virus dalam bentuk brosur, spanduk, leaflet ya. Nah, ada lagi berbentuk audio dan visual. Ini biasanya di televisi. Jadi dengar juga dan lihat juga ya, atau di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Ini bisa berupa iklan dalam rangka menjual produk atau jasa, namun juga ada yang sifatnya layanan seperti stop ya kan, jaga jarak, pakailah masker dan lain sebagainya. Itu kan bentuknya layanan kesehatan atau layanan pendidikan. Ya, misalnya datang ke sekolah jam 7 pagi gitu. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Seperti itu, iklan-iklan yang sifatnya layanan. Kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika membuat reklame? Kata-katanya jelas, mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Jadi kalau ada gambar, ada warna juga pilih-pilih warnanya. Ini kira-kira kalau dari jauh kelihatan warnanya jadi gelap atau terang gitu ya. Ya, gambar atau video menarik dan mudah diingat. Ingat, mudah diingat. Indomie seleraku, tuh slogan-slogan itu mudah diingat ya, dan masuk ke dalam pikiran seseorang. Apalagi kalau diulang-ulang sampai 3 kali. Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie seleraku ya.
Jadi kalau yang diulang-ulang biasanya diingat, kayak talaki aja lagi belajar tahfiz. Menurut tujuannya reklame terbagi menjadi dua. Satu, reklame komersil, yaitu promosi, ya, promosi iklan kepada masyarakat. Tujuannya sebenarnya untuk mencari keuntungan atau mencari pembeli untuk membeli dagangan, ya. Kemudian yang non komersil, yaitu reklame yang tujuannya untuk memberikan pemberitahuan, himbauan, ajakan kepada masyarakat untuk melakukan isi pesan seperti jaga jarak, menggunakan masker ke masjid, ya kan? Kemudian selalu jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, matikan lampu listrik atau bila tidak dipakai, kayak gitu. Matikan air keran, jangan sampai ada yang menetes kalau tidak dipakai, ya. Nah, tugas hari ini kalian harus buat reklame, baik itu visual ataupun audio visual. Kamu bisa menggunakan buku gambar, kertas HVS, kemudian kamu gambar poster itu atau iklan itu, lalu kamu foto dan kirim ke GC. Atau kamu mau buat dengan aplikasi, ya, baik Microsoft Publisher atau Canva, ya kan, atau aplikasi video atau aplikasi foto dari handphone kamu juga silakan. Nanti tinggal di screenshot terus dikirim, ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.